Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tafsir kita pada malam hari ini, yaitu masih tetap melanjutkan kajian tafsir di dalam surat Al-Baqarah. Yang terakhir kita kaji kemarin adalah surat Al-Baqarah ayat 120 ya. 121, 122, 123 ya. Nah, untuk malam hari ini kita melanjutkan sampai pada ayat 133 ya. Nanti untuk ayat yang kita baca ini ayat yang ada kesamaannya dengan ayat-ayat yang terdahulu yang sudah kita kaji, sehingga dalam kajian ini nanti kita akan mempelajari atau mengkaji ayat ke 133 ya. Tapi untuk ayat yang kita baca ya, ayat-ayat yang kita akan kaji ini kita baca dari ayat yang sebelumnya sampai ayat 133. Jadi ayat 124 sampai 133 ya. Kita baca dulu sambil menunggu teman-teman yang lain barangkali dalam perjalanan. Saya baca dan Bapak Ibu jamaah bisa menyimak ya, sebelum kita kaji ayat-ayat terutama di ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, kita sudah baca bersama terkait ayat 124 sampai 132. Nanti bisa Bapak Ibu jamaah dibaca tarjamahnya, bahwa di dalam ayat ini masih terkait dengan bagaimana Bani Israel dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diangkat menjadi umat yang paling utama di muka bumi ini. Maka keutamaan Bani Israel ini akan senantiasa terjaga apabila mereka menetapi atau istiqomah dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak, memiliki putra dari istri beliau, yaitu Hajar dan Sarah. Sayyidah Hajar, beliau melahirkan seorang putra bernama Ismail. Adapun istri beliau yang bernama Sarah adalah melahirkan seorang putra bernama
Ishak. Maka dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam inilah lahir seorang putra bernama Yakub alaihissalam. Dan dari Nabi Yakub alaihissalam inilah maka ada nama, yaitu di situ ada Israel. Israel itu adalah satu sebutan yang sangat mulia pada kaumnya Nabi Yakub alaihissalam dan salah satu putranya. Kemudian dari Nabi Yakub ini lahirlah keturunan-keturunan, yaitu para nabi. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam banyak diceritakan di dalam ayat Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita kaji. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kaumnya yaitu Bani Israel. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam yaitu Nabi Isa alaihissalam, kaumnya disebut Nasrani, karena memang Nasrani artinya adalah penolong. Di dalam surat As-Saff itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam, kama qala Isa bin Maryam man ansari ilallah. Nah, jadi tetapi ajarannya tetap sama. Bani Israel itu ajarannya tetap sama. Apa ajarannya Bani Israel itu yang diturunkan di dalam kitab Taurat? Apa ajarannya apa? Agamanya apa? Agamanya Bani Israel itu apa? Yahudi, Nasrani atau Islam? Yahudi, Nasrani atau Islam? Nah, yang jawab Yahudi berarti kajiannya selama ini tidak fokus. Tidak fokus, ya. Berarti belum paham. Karena Yahudi itu bukan sebutan agama, ya. Jadi Yahudi itu dan Nasrani itu disematkan kepada seseorang dan bukan agama Bani Israel. Bani Israel itu agamanya tetap sama karena Allah menurunkan Nabi Musa di tengah Bani Israel itu dengan membawa apa? Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap ajarannya adalah Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka adalah bukan orang-orang musyrik. Berarti kalau ajaran itu tidak mensekutukan Allah, maka ajarannya adalah tauhid. Ya. Ajarannya tauhid. Maka Bani Israel itu diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk hanya menyembah kepada Allah, yaitu apa? La ilaha illallah. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu mengajak orang-orang Nasrani untuk menyembah Allah dan mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Akan tetapi begitulah sunnatullah, apabila kita mengajak kepada kebenaran, mengajak untuk mentauhidkan Allah, maka banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang menentang. Nah, sehingga para nabi dan rasul, ya, diantaranya Nabi Musa alaihissalam, ya, ditentang kaumnya. Nabi Isa alaihissalam ditentang oleh kaumnya. Dan kemudian turunlah utusan Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari keturunan Nabi Ismail. Yang dari Nabi Ismail ini tidak ada nabi
Seperti Nabi Ishak tadi, keturunannya nabi semua. Dari kalangan Bani Israel ini. Dari Bani Israel itu adalah dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, dari keturunan Nabi Ismail ini tidak ada nabi yang dilahirkan yang terakhir, yaitu dari keturunan Nabi Ismail terlahirlah dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena nabi-nabi